Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Ya, kalau mushaf yang ada, cetakan itu sama. Mungkin Bapak bisa lebih teliti lagi. Kalau untuk tanda sajadah, semua isinya 15. 15, hampir. Mushaf Utsmani, mushaf itu sudah disamakan semua semenjak zamannya Sayyidina Utsman, termasuk pembahasan sejadah itu. Walaupun nanti di negara-negara yang mengikuti fatwa Imam Malik yang mengatakan sajadah itu cuma 11. Imam Malik mengatakan cuma 11. Imam Syafi'i mengatakan 14 itu sajadah tilawah. Tapi sajadah secara menyeluruh 15 juga Bapak Ibu. Jadi kalau dibuka di halaman belakangnya Quran itu ada tulisan 15. Cuma perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, 15 itu sujud semua. Sajadah itu sujud. Sajadah, sujud. Cuma sujud itu ada beberapa. Pertama ada namanya sujud sajadah tilawah. Yang kedua ada namanya sujud syukur. Dari segi pengamalan sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada orang sedang baca Quran, saya sedang baca Quran misalkan, kemudian setelah di tengah-tengah saya baca Quran di luar sholat, tahu-tahu saya sujud, maka sujud itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi namanya sujud tilawah sajadah. Yang kedua bisa jadi sujud syukur. Bentuknya sama, bedanya hanya dalam niat itu. Bedanya hanya dalam niat. Lah dari 50 tempat sajadah itu, Imam Syafi'i mengatakan salah satunya itu bukan sujud sajadah, tapi dinamakan sujud syukur. Tapi tetap ditulis. Dalam sujud syukur itu pun, karena sujud ya ditulis juga sajadah, karena sajadah itu artinya sujud. Cuma nggak dilanjutkan aja, sujud syukurkah atau sujud tilawah. Nah, ikhtilafnya di sana. Dalilnya kalau untuk paling kuat ya memang mazhab Syafi'i karena hadisnya Sahih Bukhari Bapak Ibu. Kadang kan orang tuh bilang Sahih nih Sahih. Nah, sekarang Sahih loh. Sahih Bukhari, Imam Syafi'i mengambil dalil Nabi mengatakan untuk khusus dalam surat Shad yang akhir ayat ujungnya itu fakharra wa anab. Nabi mengatakan sujud ini sujudnya seorang nabi namanya Nabi Daud sajadah syukron. Memang sujudnya syukur kata Nabi. Nah tadi perbedaannya ulama itu hanya dalam hal niat. Kemudian dalam hal perbedaan sujud syukur dengan tilawah itu bedanya sujud syukur nggak ada dalam sholat. Bedanya di situ. Sujud syukur hanya ada di luar sholat. Dan sujud tilawah bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah ini pembahasan detailnya dalam fikih. Jadi kalau untuk tulisan tetap 15. Cuma nanti dalam pengamalan yang macam Maliki ngambil itu penempatan sajadah cuma di dalam 11 tempat. Yang lain mereka katakan dalilnya lemah, tidak dipakai. Nah, jadi memang di sini ada ikhtilaf madhab. Dan madhab tadi semua pakai dalil Bapak Ibu. Semua merasa itu dalilnya sahih. Maka tidak ada cara paling aman dalam membahas khilafiyah itu kecuali kita pertama punya posisi pilihan paling yang kita anggap ini benar dekat dengan sunnah. Harus ada pilihan. Lah pilihan itu namanya bermadhab. Kan tidak bisa dong, oh semua mau saya amalkan. Mana bisa semua diamalkan dalam satu. Contoh dalam bismillah. Bismillah masuk Fatihah atau enggak? Ikhtilaf jawabannya. Imam Syafi'i mengatakan bismillah termasuk Fatihah. Ulama lain mengatakan tidak. Lah kan nggak bisa digabungkan ini. Kita amalkan semua mazhab. Mana bisa sholat pakai bismillah dengan tidak dalam satu waktu. Maka perlu namanya memilih. Nah itu namanya bermadhab. Itu memilih itu. Memilih jalur satu amalan hukum. Jadi kalau untuk jumlahnya sujud tilawah, jumlahnya sujud di dalam Quran entah dari Madinah, tapi di Madinah nggak ada tulisannya biasanya di belakang. Yang ada tuh biasanya hukum tajwid. Biasanya hukum tajwid, tata cara membaca, dan itu pun umumnya berbahasa
Arab. Ya iyalah, kan bahasa Indonesia namanya cetakan sana. Nah, tapi yang dicetakan kita, itu untuk mempermudah ditulis 15 tempat, bahkan dituliskan pula doa-doa. Ini bacaannya sujud pertama, sujud di ke tempat yang ini, sujud tempat yang ketiga. Nah, kalau di Quran cetakan Madinah itu biasanya nggak ada dituliskan 15 posisinya sujud tilawah. Tapi di tempat-tempat sujud itu ada tanda semua di pinggir Qurannya. Nah, jadi kalau dihitung ada 15 tempat. Sebenarnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dalam hal ini ikhtilaf tidak terlalu besar karena memang jumlahnya sama-sama 15, yang mereka bedakan hanya salah satu dari sujud itu, sujud syukur atau tidak. Kemudian ikhtilafnya lagi para ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang namanya sujud sajadah atau sujud syukur itu yang menjadikan hanya sujud saja amalnya. Jadi ada cara yang benar. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau seorang di dalam sholat kita sudah tahu cara sujudnya. Tapi kalau di luar sholat Bapak Ibu, Imam Syafi'i tetap mensyaratkan harus ada takbiratul ihram. Jadi kalau mau sujud tilawah harus ada takbiratul ihram. Yang kedua, setelah itu sunnah takbir lagi untuk sujud. Selepas itu takbir lagi bangkit dari sujud. Selepas itu salam ke kanan, itu wajib, salam ke kiri, itu sunnah. Kalau kurang daripada ini, paling tidak tadi ya, takbiratul ihram, kemudian sujud, bangkit sujud, salam. Kalau kurang daripada itu, sujud sajadahnya tidak dihitung. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau dalam mazhab lain, termasuk Al-Imam Al-Bukhari, beliau tidak mensyaratkan hal-hal itu. Kalau mau sujud aja langsung. Nah, tapi ini memang karena Bapak Ibu, syarat sujud sajadah ini itu kan seperti bahagian sholat. Dan sholat itu nggak bisa kecuali harus ada masuk ke dalamnya dan keluar daripada sholat. Dan ulama-ulama tadi yang mengatakan hanya boleh langsung sujud saja, bahkan mereka tidak mensyaratkan itu untuk berwudu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudu karena nggak bisa itu terpisah dengan wudu. Nah, jadi ikhtilaf ini memanjang kemanapun dengan dalil-dalil yang difahami oleh setiap para ulama. Lah kalau nggak bermazhab apa nggak jadi orang panjang? Ustadz kami tengok katanya ada yang sujud-sujud langsung. Ya, kalau dia memang Hanafi madhab silakan. Itu nggak ada masalah. Cuma yang masalah dia nggak jelas arahnya itu entah kemana. Oh, mazhab itu malah buat bingung. Nggak, mempermudah. Mazhab itu mempermudah Bapak Ibu. Bukunya udah jadi, amalannya sudah jadi, tinggal diamalkan. Nah, jadi kalau ingin ngamalkan sujud sajadah, entah itu sajadah tilawah ataupun sujud syukur, maka kalau mengikuti pendapat fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i harus ada takbiratul ihram. Kalau dalam sholat kan tidak perlu karena sudah dalam sholat. Tapi tengok ketika sujud imam kan pakai takbir Bapak Ibu. Kemudian bangkit daripada itu pakai takbir. Coba kalau imam ketika sujud nggak pakai takbir, bisa makmum tahu? Geger itu sholat itu. Dia baca sajadah, toto hilang imam, kemana ya? Telan bumi. Pakai takbir lah, takbir itu kan komandonya. Kemudian selepas itu dari sujud kan bangkit takbir lagi. Nah cuma karena masih dalam sholat nggak ada salam. Tapi nanti di akhir sholat ditutup dengan salam. Nah di luar sholat itu yang menjadi hal yang banyak kelirunya. Di luar sholat tadi takbir. Jadi kalau sedang baca Quran berdiri boleh sambil berdiri takbir. Kalau sedang duduk boleh sambil duduk. Ngadap kiblat. Ya tentu ngadap kiblat lah. Ngadap kiblat takbir dulu. Allahu Akbar. Kemudian selepas itu sujud. Takbirnya jadi sunnah, namanya takbir intikal. Kemudian bangkit dari sujud, baca doa sujud. Kemudian selepas itu bangkit sujud, salam. Nah itu cara yang benar dalam sujud sajadah tilawah ataupun sujud syukur. Nah Ustadz, ada sujud syukur yang langsung aja di lapangan bola. Nah, itu mungkin mazhabnya Hanafi itu. Udah nggak pakai wudu, nggak tutup aurat, nggak pakai takbiratul ihram, nah, macam-macam lah. Nggak ngadap kiblat. Nah itu tidak bisa dikatakan sah dalam fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya karena cobalah, masa sujud sembarang-sembarang aja arahnya. Tapi itu tadi ada memang fatwa daripada sebahagian ulama yang mereka
menganggap sujud itu menjadi amal terpisah tersendiri, tidak seperti sholat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, sujud itu disyaratkan apapun syarat-syarat yang ada di dalam sholat. Semoga bisa memberikan jawaban.